Mbak. Selamat pagi Bu. Duduknya dinyamanin dulu ya Mbak ya. Bu, saya nyender nggak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa, biasa aja. Anggap rumah sendiri. Oke Bu. Enak banget Bu di sini. Outdoor ya. Maaf ya, tapi Ibu nanti takutnya hujan. Kayaknya sih belum sih ya Bu ya. Oke, kita lakukan pertemuan ini mungkin sekitar 30 menit aja ya. Takutnya nanti kalau hujan. Ya Bu. Ya boleh-boleh. Udah nyaman kan? Udah nyaman? Ya. Oke. Sebelumnya namanya siapa nih? Ya Bu, nama saya Francisca Sabrini Bu. Oke. Biasa dipanggil Francisca atau Rini. Oh, Ibu panggil Mbak Rini aja ya? Iya, Bu. Akrab. Biar akrab. Kalau begitu Mbak Rini dari mana ya kok agak beda gitu? Ya Bu. Saya itu aslinya dari NTT Flores Bu. Oh, jauh sekali. Banget Bu, beda pulau Bu. Akhirnya saya terbang datang ke Jawa, Jawa lebih tepatnya ke Surabaya itu datang buat kuliah. Oh, jadi sekarang kuliah semester berapa? Sekarang saya kuliahnya itu semester 5. Kuliah di Adibuana kah? Iya betul Bu, itu aja. Oh, pantas aja ke sini. Ya, iya Bu, masa saya ke mana ke lain Bu? Oh, iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Rini, orang tuanya, kuliahnya? Ya, kalau saya ya Bu ya, kalau saya ya baik aja Bu, baik, buruk juga nggak buruk amat, baik juga nggak baik amat biasa aja Bu. Terus kalau orang tua saya tentunya baik, alhamdulillah, baik aja. Terus karena ya nelpon gitu loh Bu, nggak setiap hari tapi ya pasti nelpon gitu Bu. Terus kalau kuliah saya ya Bu, kuliah saya sih ya seperti yang Ibu tahu yang ramai sekarang kalau banyak mahasiswa itu stres gara-gara kuliah yang dalam masa pandemi yang online ini. Iya. Pada apa ya? Kalau bahasa Jawa itu pada sambat itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu pada ngeluh. Iya, pada ngeluh. Oke. Tadi kan Mbak Rini tadi kan bilang kalau ada kabarnya Mbak Rini itu nggak baik-baik banget, nggak buruk-buruk banget. Iya, itu tadi yang nggak buruk-buruk banget itu gimana maksudnya? Maksudnya itu Ibu, kalau kabar saya setiap hari sih ya itu baik aja. Cuma kalau berkaitan sama kuliah saya ya buruk juga, nggak buruk-buruk amat Bu. Dalam artian ya gimana ya Bu, itu tadi mengeluh gara-gara kuliah online ini yang dimana tugasnya banyak banget Bu. Yang kayaknya hampir semua mahasiswa mengeluh deh Bu, kayak gitu. Nggak semua mahasiswa ya, nggak hampir semua dosen juga sih, dosen semualah. Kayak saat pandemi itu kita tuh benar-benar dituntut untuk bagaimana sih caranya produktif. Soalnya kita kan nggak bisa kan ya Mbak Rini kuliah di offline, takutnya kena protokol kesehatannya kampus gitu loh. Jadi kita itu tugasnya itu disuruh ngasih terus tuh Supaya ada nilainya gitu ya. Benar sekali. Saya juga paham sih ya Bu. Saya juga semester 5 sekarang, tetapi ya karena makin tua juga semester kita, makin besar juga SKS kita, makin banyak juga yang istilahnya tuh sebenarnya kan kita benar-benar masuk praktek gitu ya Bu semester ini. Tapi karena online ini tadi kan jadinya kan terhambat, berarti dalam artian praktek sama teori kan pasti kan berbeda ya. Jadi kan pelajaran atau materi yang seharusnya kita bisa praktek langsung itu akhirnya terhambat. Oh gitu. Jadi apa itu ya salah satu yang membuat Mbak Rini datang ke sini. Betul. Saya datang itu pengen berarti itu kayak konseling gitu lah Bu. Karena ya saya udah cerita sama teman-teman saya tapi gak lega gitu loh Bu. Sama teman-teman kayak coba deh kamu konseling gitu tuh di kampus kita kan ada konselornya. Coba kamu datang gitu. Terus kan saya datang tadi kamu dan kebetulan banget Ibu ada waktu. Memilih ada waktu, juga akhirnya saya udahlah, berani gak berani segera masuk aja lah ngomong gitu. Tapi sebenarnya Mbak Rini ini udah pernah melakukan konseling apa belum? Kalau bener kayak konseling itu paling bimbingan karir ya Bu saat SMA. Selain itu sih ya hanya itu sih. Berarti Mbak Rini belum tahu ya apa itu konseling. Ibu jelaskan ya Mbak. Jadi konseling itu
pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Di sini ibu itu menjadi konselor dan Mbak Rini ini jadi konseli, di mana Mbak Rini datang ke sini itu kan pasti ada sesuatu nih, ada masalah. Iya Bu. Terus ibu ini di sini tuh hanya menjadi fasilitator, di mana ibu itu bukan memberikan solusi. Di sini yang yang mencari solusinya itu Mbak Rini sendiri. Ibu itu hanya menjadi fasilitator yang mengarahkan Mbak Rini itu agar Mbak Rini itu tahu harus kemana sih, harus bagaimana sih. Jadi ibu di sini tidak memberikan solusi, yang tahu solusinya itu Mbak Rini sendiri. Dalam artian saya hanya dibantu supaya saya itu bisa mikir gitu ya, mikirnya solusi saya itu kayak gimana. Benar sekali. Tapi konseling itu sama kayak curhat gitu loh. Oh, beda. Tapi kebanyakan kan orang bilang kan konseling itu sama kan kayak cerita-cerita gitu. Iya, makanya saya mikir Bu, kalau sama ya ngapain ada istilahnya itu orang profesional yang ada di bidang itu. Kalau sama kayak curhat ngapain saya harus sekolah iya, gitu, bener, gitu kan kasihan yang sekolah tinggi kan. Iya, bener. Jadi beda ya Mbak, konseling sama curhat itu. Kalau curhat kan kita dengerin, terus kita kan bisa kan ngasih saran, kamu lo harus gini kan kita boleh kan, apalagi curhat sama teman kan. Iya. Harus itu kasih saran, kasih solusi. Iya. Sedangkan dalam konseling itu tidak boleh seperti itu. Dalam konseling itu ada asas-asas yang harus kita patuhi atau jalani. Ibu ambilkan contoh 3 asas saja lah ya. Yang paling penting di sini tuh ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Rini nanti kan cerita ya sama ibu. Oh, Mbak Rini tuh ada masalah gini. Seandainya Mbak Rini ada masalah terus sangat, menurut Mbak Rini itu sangat aib. Itu tidak akan mungkin ibu ceritakan kepada siapapun, meskipun itu orang tua Mbak Rini. Kalau Mbak Rini tidak memberikan izin ibu untuk menceritakan kepada orang tua Mbak Rini. Kemudian asas maaf ya, soalnya dia saya ganti dikit nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Mbak Rini nanti dalam proses konseling ini harus terbuka sama ibu agar Mbak Rini itu bisa menemukan solusi. Ibu itu bisa membantu. Kalau Mbak Rini tidak terbuka sama ibu, bagaimana Mbak Rini bisa menyelesaikan masalah Mbak Rini tadi. Kemudian ada asas kesukarelaan. Mbak Rini kesini tadi udah termasuk asas kesukarelaan. Mbak Rini datang ke sini tanpa ibu yang minta, Mbak Rini sendiri. Itu sudah termasuk asas kesukarelaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Rini? Sejauh ini udah mulai paham ya Bu. Berarti saya nanti ya ibaratnya itu ibu mengarahkan, tapi finalnya itu tetap di Mbak saya Rini sendiri. Mbak Rini sudah mengerti kan? Oke, jadi sekarang ceritakan apa sih yang membuat Mbak Rini itu datang ke sini? Kan tadi udah dikasih sedikit bocoran kan tadi Ibu sama Mbak Rini. Mbak Rini ceritakan lagi. Sebenarnya pertama itu saya itu kenapa sampai cerita-cerita itu sama teman-teman juga, atau karena saya lagi mikir Bu, lagi stres, itu mikir, takut, cemas banget kalau sampai nilai saya itu jeblok gara-gara kemarin tugas saya itu ada yang gak kumpul Bu. Dan gak kumpul ini pun gara-gara kan tugasnya banyak ya Bu, pandemi ini tugasnya banyak, terus deadline-nya itu kadang terlalu beruntun, mepet, terus kayak datang selesai satu datang lagi, ibaratnya itu kayak nggak berhenti gitu Bu. Itu kan buat kita sebagai mahasiswa kan jadi stres, karena nggak berhenti kita, karena ya butuh refreshing juga gitu. Kalau sebelum ini kan walaupun ada tugas ya kita santai aja, karena ya tugasnya ya kita bisa ibaratnya itu bisa ngumpul sama teman-teman, kan bisa saling bantu, saling diskusi gitu kan. Jadi kan nggak ada beban gitu. Sebenarnya nggak terlalu terbebani, cuma karena kita itu sekarang terisolasi di rumah terus, aktivitas kita hanya ada di rumah, hingga akhirnya buat kita jenuh dan nggak tahu kenapa ya badan itu kayak lemes aja gitu Bu, karena di rumah terus. Jadi Mbak Rini ini sebenarnya Ibu lebih menyimpulkan tuh Mbak Rini itu gara-gara pandemi ini kan Mbak Rini kan jarang kumpul ya sama teman-temannya, terus kemudian tugasnya kan banyak, nggak bisa diskusi kan, itu kan, jadi tugasnya itu agak terbengkalai. Seperti
seperti itu. Gitu, Bu. Terus bagaimana sih perasaan stres yang bagaimana yang Mbak Rini rasakan itu maksudnya? Sebenarnya saya lagi apa ya, Bu? Karena saya dulu ibaratnya sebelum pandemi ya. Ya saya itu dalam artian saya juga nggak pinter-pinter awet, nggak bodoh-bodoh amat juga ya, Bu. Dalam artian itu stabil lah, Bu, stabil. Dalam artian saya nggak turun, nggak. Yang penting kan stabil aja. Saya niatnya itu, tujuan saya itu yang penting stabil. Yang saya takutin adalah sampai nilai saya itu menurut, saya takut banget, Bu. Itu yang buat saya tuh jadi kepikiran banget. Itu tadi kan ada tugas yang belum selesai ya. Iya. Itu yang akhirnya membuat Mbak Rini takut nilainya jeblok. Kalau boleh tahu itu kenapa sih tugasnya kok sampai nggak selesai gitu? Ya, itu tadi, Bu, karena tugasnya numpuk kan. Tugasnya numpuk, terus aktivitas saya tuh bukan cuma kuliah sama ngerjain tugas aja. Nah, artian ya namanya manusia, saya juga butuh istirahat. Terus saya kan ngekos, Bu, jadi apa-apa sendiri, masak sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Saya bangun pagi itu kan pasti bersih-bersih dulu, masak-masak dulu. Kuliah sekarang kan pagi, selesainya pasti sekarang jam 12, jam 1 tuh baru selesai, Bu. Dan yang namanya kuliah kan kita juga Nggak apa-apa, santai. belajar ya, Bu. Namanya kuliah kan belajar tuh, Iya. pasti ya, namanya ada capek sedikit kan, karena 1, 2, 3 jam, 4 jam gitu kan, Bu. Akhirnya saya memilih untuk beristirahat sebentar, habis makan itu beristirahat. Karena beristirahat ini pun ya kelamaan, Bu, kadang emang. Akhirnya sorenya itu kan saya bangun tidur, bangun istirahat itu kan mati. Terus ya bersih-bersih sedikit, akhirnya malamnya itu baru bisa saya ngerjain tugas, Bu. Tapi masalahnya adalah tugas saya itu tipenya itu kalau ngerjain tugas atau belajar itu paling banter itu 2 jam itu udah paling fokus sih, Bu. Dalam artian kalau udah melebihi itu saya ngerasa saya tuh percuma aja bacanya, percuma aja kerjanya, karena nggak masuk gitu loh. Iya, Karena iya. fokus kita udah menghilang gitu, Benar. ibaratnya. Karena itu akhirnya banyak tugas saya tiba-tiba aja disuruh kumpul gitu, kaget-kaget. Apalagi kadang ada dosen yang kadang katanya tuh dikumpul, kadang kayak salah pahaman gitu loh, Bu. Katanya Senin depan ternyata Senin ini yang kayak gitu, Bu. Jadi kan kita panik enggak Tapi itu sampai nggak dikerjain, sampai benar-benar nggak dikumpulin sama Mbak Rini. iya, Bu. Sebenarnya untuk setengah-setengah gitu, saya kan kerjanya tuh kadang setengah-setengah, kadang ada yang sampai selesai. Kalau emang saya sanggup sampai selesai, dalam artian tugasnya tidak terlalu kayak banyak-banyak banget gitu, ya saya langsung selesai. Tapi ada yang berstep-step gitu loh. Iya, benar. Gak bisa satu kali itu, kayaknya saya bakal gila kalau ngerjainnya. Gitu, makanya saya step-step gitu. Tiba-tiba kan ngumpul gitu kan, saya ngerasa kayak saya tuh maunya itu ibaratnya itu, Bu, kalau besok ngumpul hari ini tuh saya udah ngumpul hari ini, karena saya tuh tipenya tuh rada kepikiran gitu loh, Bu, kalau nggak dibenerin baik-baik gitu. Iya, perfeksionis. Ya, boleh bisa dibilang seperti itu, Bu. Iya, Ibu juga merasakan sih, pernah merasakan pas jadi mahasiswa. Kalau belajar kan kita kan nggak bisa kan langsung seandainya 5 jam itu kita fokus itu kan nggak bisa. Paling mentok itu 2 jam itu udah sampai pusing kepala itu. Jadi apa ya, gimana ya? Jadi saya maklum sih sama Mbak Rini kalau begitu. Tapi itu kan tugasnya kan dikumpulin kan, cuman itu Kayak karena nggak puas sih gitu, Bu. cuma karena Mbak Rini ini kan orangnya perfeksionis, jadi merasa nggak puas Iya, Bu. gitu. Tapi sebenarnya Iya, Bu. itu dikumpulin. Dikumpulin, Bu. Ada yang saya dikumpulin tapi masih kayak saya ngerasa kayak lebih baik nggak usah dikumpulin deh, daripada saya tuh nggak bener-bener kayak udah ibaratnya di mata saya itu udah semuanya udah saya keluarin, udah semuanya saya kerahkan kemampuan saya di situ. Jadi Mbak Rini itu ragu. Ya, Kenapa? karena itu tadi, Bu, saya kan ibaratnya itu kan punya tanggung jawab ke orang tua saya supaya dia baik-baik. Dan artian orang tua saya juga nggak nuntut kayak kamu tuh harus gini, kamu harus gitu, juga enggak. Tapi saya sebagai anak kan, jadi kalau saya nggak bisa banggain orang tua saya, jangan buat mereka sedih lah, ibaratnya kayak gitu ya, Bu. Itu yang buat saya itu jadi kayak merasa bersalah. Itu poinnya itu memang berasal dari orang tua sih, gara-gara ini tadi. Kenapa? Karena itu tadi, Bu, orang tua saya kan ngasih kepercayaan buat saya buat kuliah baik-baik ya. Kalau misalkan nilai saya jedok, itu kan nggak mungkin saya nutup sama orang tua saya kan, Bu. So, otomatis kalau saya bohong, kalau bilang kuliah saya baik-baik aja kan kayak
apa ya Bu, kayak gak enak aja gitu rasanya Bu berbohong sama orang tua itu. Ya lebih baik saya jujur kan, tapi satu sisi saya juga takut gitu loh mengecewakan orang tua saya. Kenapa kan? Soalnya kan di sini kan Mbak Rini kan tidak melakukan kesalahan kan, itu kan kalau menurut ibu kan bukan kesalahan sih sebenarnya yang Mbak Rini lakukan itu. Maksudnya yang Mbak Rini tidak sampai, tapi kan itu tadi udah kumpul kan, itu Iya. kan bukan maksud itu tuh bukan kesalahan yang terlalu fatal sehingga Mbak Rini itu harus membohongi orang tua. Ya Bu, Bagaimana Bu? saya cuma takut aja menilai saya Bu, karena kalau enggak saya tuh perfect di mata saya ya Bu, perfect di mata saya dalam artian saya udah mengeluarkan kemampuan saya di tugas saya ini. Kalau saya nggak ibaratnya itu melakukan itu, saya jadi kepikiran jadinya ya gitu, takutnya nilai saya malah hancur. Terus yang Mbak Rini inginkan itu sebenarnya seperti apa? Ya saya inginkan ya Bu ya, saya harap saya bisa istilahnya itu ngendalin diri saya, baik dari segi perilaku, segi emosi juga, biar saya itu juga, karena saya sendiri pun menderita juga Bu gara-gara saya yang kayak gini. Itu bagaimana? Menderita bagaimana? Mereka dalam artian tuh kayak kalau nggak perfect di mata saya, itu saya kayak ngerasa aduh gak ada gunanya kayak gitu Bu. Kayak, saya pengen itu kenapa ada orang yang dalam artian teman-teman saya tuh kayak ya udahlah yang penting udah ngumpul kan, ya saja ya gitu. Iya. Tapi saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Pokoknya harus oke di kepala saya, oke di mata saya, baru saya tenang. Terus yang Mbak Rini lakukan selama ini Seperti itu. seperti itu bagaimana? Seperti itu ya, Ceritakan Bu. lagi. Kalau saya itu tadi, biasanya itu tadi saya itu sebelum pandeminya. Sebenarnya itu problemnya di pandemi sih. Saat pandemi aja. Iya, saat pandemi itu saya itu kan biasanya kan tugasnya kan ibaratnya sebelumnya itu kan biasa aja gitu. Ada waktu kita buat ngerjainnya, ada agak lama karena kan nggak bertumpuk, nggak beruntun Iya. gitu kan. Sekarang kan kita harus ngejar deadline gitu kan, Bu. Ngejar deadline. Saya tuh maunya itu istilahnya 12 jam sebelum waktu terakhir dikumpulin itu saya udah ngumpulin. Tetapi karena kebanyakan akhirnya ya akhirnya mepet kan Bu, karena mepet itu kan saya tuh pengennya tuh sebelum dikirim itu diperiksa dulu sampai 2 sampai 3 kali itu dulu, pokoknya harus dibaca dulu sampai selesai baru saya ngirim. Tapi karena itu, karena deadline akhirnya saya terpaksa langsung ngumpulin Bu, karena waktunya udah mepet banget. Tapi saya kepikiran ini tugasnya gimana ya Pak, apa jangan-jangan ada yang kurang, jangan-jangan banyak tipunya, jangan-jangan ada yang saya lupa kasih ke tugasnya. Oh gitu. Jadi yang ingin Mbak Rini lakukan gara-gara Mbak Rini itu tadi ya, yang Mbak Rini lakukan itu bagaimana bisa mengendalikan diri, pikiran Mbak Rini, Emosi. Kalau emosi. Tapi menurut Mbak Rini itu dengan cara bagaimana? Saya sih sudah berusaha ya Bu. Berusaha buat oke harus ngomong sama diri sendiri ibaratnya ya Bu, pokoknya hari ini tuh selesai, pokoknya hari ini aku harus, saya ibarat itu tugas hari ini usahakan selesai. Tapi karena ekspektasi itu memang nggak sesuai realita ya Bu. Iya, benar. Saya udah semangatnya tiba-tiba kok jadi males, kok jadi kayak nggak ada gairah untuk mengerjakan tugas ya kayak gitu Bu. Gimana ya Mbak Rini? Kira-kira menurut Ibu kayak gimana? Ya kalau menurut saya sebaiknya ya gimana ya, kan Mbak Rini kan ingin kuliahnya itu lancar, tidak ingin mengecewakan orang tua kan. Bagaimana lah Mbak Rini itu harus bisa gimana ya, harus bisa apa ya, memilih lah mana yang baik mana yang buruk, harus bisa apa ya, yang diambil Mbak Rini itu sebaiknya itu kayak gimana ya Mbak ya, saya ngomongnya Mbak Rini tahu sendirilah mana, kalau Mbak Rini punya apa tujuan Iya. Mbak Rini harus menggapainya gitu loh. Iya. Kayak punya pendirian gitu tuh. Mbak Rini tadi kan bilang mau ngerjain tugas, ya udah dipaksa. Kalau kita nggak dipaksa itu nggak bisa, kebanyakan seperti itu. Iya. Kalau ibu loh Ya bener ya Bu. Emang sih kadang saya juga kadang apa
apakah saya telah memanjakan diri saya sendiri gitu, saya mikirnya kayak gitu Bu. Dengar kata ibu ya benar juga, apalagi kan kalau dari ibu kan istilah kan udah lebih tahu lah dibanding kita sudah menjalani apa yang kami rasakan, saya rasakan ya Bu. Jadi saya berarti mesti gitu ya Bu, kayak pendirian. Ya kalau seandainya Mbak Rini kan ada rasa semua pastilah ada rasa malas kan, yaitu sedikit dipaksa. Bagaimana kita harus memikirkan orang tua kan, jangan sampai mengecewakan, karena di sini Mbak Rini kan disekolahkan jauh-jauh dari orang tua kan, agar gimana sih kayak menjadi harapan orang tuanya gitu kan. Jadi emosional. Mungkin kalau kesusahan untuk bertemu sama teman-teman untuk diskusi kan bisa lewat Zoom atau Meet kan, sekarang kan bisa. Iya Bu. Tuh. Ya benar sih kata ibu, emang saya emang yang perlu diituin. Ya mungkin bisa jadikan motivasi juga Bu, lihat ibu saya mah bisa jadikan motivasi supaya saya juga bisa punya pendirian yang lebih kuat lagi. Amin. Jadi sekarang gimana perasaannya? Saya lebih lega ya Bu, karena beda ya Bu rasanya kalau curhat ya, kayak curhat sama teman sama konseling itu pasti saya merasakan itu beda gitu Bu. Karena kalau sama ibu kan kayak orang yang saya lebih paham, lebih mengerti. Kalau sama teman saya mah ya mereka juga paling ya aku juga kayak gitu kok, aku juga bukan kamu doang yang kayak gitu kan. Saya kan malah lebih down Bu, malah lebih down, akhirnya kayaknya mungkin cari orang lain deh. Apalagi teman-teman kan kalau ngomong kan suka gampang, apalagi Mbak Rini kan perfeksionis dan teman-teman Mbak Rini kan belum tentu kayak Mbak Rini kan. Biasanya tadi kan Mbak Rini kan bilang ya wis lah dikumpulin aja lah teman-temannya itu tadi kan. Tapi saya tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang Mbak Rini sudah tahu kan apa yang ingin dilakukan Mbak Rini. Apa? Saya akan mencoba untuk ibaratnya itu lebih kuat pendiriannya, menjadikan orang tua saya motivasi juga, terus jangan melihat kayak orang-orang yang berada di level yang sama saya, melihat kesuksesan orang lain. Ya, tahu ya. Oke. Makasih ya udah datang ke sini. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf dan konseling ini apabila Ibu salah kata belibet, karena Ibu kan juga bukan orang orang dari Mbak, jadi nggak bisa langsung ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya Bu, saya paham. Ya saya paham, karena saya juga kan udah lama juga ya di sini, jadi ketemu orang yang dia tuh berbagai macam ya, bisa bilang ada yang ibaratnya kita itu bisa nyambung cepat, ada tapi selama saya komunikasi sama ibu sih saya ya oke aja sih Bu, saya bisa memahami maksud ibu juga, saya senang ibu juga bisa memahami maksud saya. Semoga apa yang diinginkan Mbak Rini tadi terrealisasi ya Mbak Rini. Ya Bu. Ibu akhiri konseling hari ini. Terima kasih sudah kesini. Ya. Terus Bu, apakah misalkan ya Bu, saya mau datang lagi gitu Bu, konsultasi boleh nggak Bu? Boleh banget. Nanti kalau seandainya Mbak Rini ada kesulitan lagi atau ada perubahan, Mbak Rini mau datang ke sini, Ibu dengan senang hati menerima Mbak Rini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Mbak. Iya Bu. Karena saya udah tahu konseling itu bagus, mungkin nanti saya bisa ajak teman-teman juga. Boleh. Bawa yang banyak ya. Bu. Tapi kalau saya ada di rumah, Ibu kabarin. Makasih. Terima kasih Bu. Oke, makasih.